Hadirin disilahkan duduk kembali. Kal mubtadi'ati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa qayyimus samawati wal ardin, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ya Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek kali ini diwakili oleh Ibu Ririn Susilowati SH dan Ibu Siti Kartinawati SH. Atau ada yang mewakilkan? Selamat datang Ibu. Yang kami hormati Ketua DPD LDII Kabupaten Trenggalek beserta jajaran pengurus harian, Dewan Penasehat, para sesepuh dan ulama LDII. Yang kami hormati Bapak-bapak Forkopimda Kecamatan Watulimo, Bapak Kepala Desa dan staf yang hadir, selamat datang Bapak. Tidak lupa kepada seluruh peserta yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 22 Februari 2023. Sebelum kita mengawali jalannya acara, marilah sejenak kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karunia-Nya kepada kita semua. Salah satu rahmat karunia Allah yang kita rasakan, yang kita nikmati pada hari ini, kita bisa melaksanakan kegiatan yang merupakan kerjasama antara DPD LDII Kabupaten Trenggalek dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek yang merupakan kerjasama yang kedua kalinya. Jadi yang pertama dilaksanakan di Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek. Kemudian yang kedua hari ini dilaksanakan di Desa Gembaharjo, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek dalam bingkai kegiatan Jaksa Masuk Masjid. Yang kali ini mengambil tema atau judul kegiatan yaitu sosialisasi 4 pilar kebangsaan, faktor pendukung masyarakat yang sadar hukum. Dengan ucapan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan acara ini nanti mulai awal sampai paripurna bisa berjalan dengan lancar, mendapatkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan teriring doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa melaksanakan apa yang sudah menjadi contoh dari beliau. Yaumil akhir kita mendapatkan syafaatnya, mendapatkan pertolongannya, diakui sebagai umatnya sehingga terselamatkan dari siksaan api neraka. Amin. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada ibu-ibu dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek yang sampun berkenan rawuh. Ibu matur suwun sangat. Bapak-bapak undangan dari Forkopimda, dari desa, juga dari tokoh agama, tokoh masyarakat, serta semua warga, pengurus dan simpatisan LDII yang berada di wilayah Kecamatan Watulimo. Menurut informasi dari panitia penyelenggara, peserta yang hadir yang berada di tenda utama, kemudian sebagian ada di dalam masjid, sebagian lagi ada di aula lantai 2. Terkonfirmasi tadi jumlah peserta yang hadir niku sekitar 1000 orang.
Ya, terima kasih sekali Bapak Ibu sekalian, dukungannya luar biasa sekali. Nah, niki membuktikan bahwasannya warga LDII ini memang benar-benar haus informasi tentang hukum Ibu. Jadi kemarin kita laksanakan di Pogalan Trenggalek niku bisa terlaksana dengan sukses, tapi ternyata ngapunten yang di Watu Limo juga Mary ini. Mary ingin mendengarkan penjelasan mengenai wawasan kebangsaan yang nanti disampaikan oleh ibu-ibu petugas dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Trenggalek. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, untuk menghemat waktu akan kami bacakan susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Ketua DPD LDII Kabupaten Trenggalek. Di sela-sela acara nanti akan diselingi dengan tampilan dari pencak silat Persinas Asad. Kemudian memasuki materi inti, dan di akhir acara nanti akan ditutup dengan doa. Baik, untuk membuka acara pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan ini nanti mulai awal sampai akhir diberikan ridho dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan manfaat dan keberkahan, sehingga nanti sampai pulang di tempat masing-masing Bapak Ibu sekalian bisa mewadahi oleh-oleh yang disampaikan oleh para pemateri nanti dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran kepada yang kami takzimi Ustadz Jainuri, disilahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa ila Allahi turja'ul umur. ta'muruna
walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan bagi Allah apa yang ada di dalam langit dan apa-apa yang ada di dalam bumi, dan semua perkara dikembalikan kepada wahai umat Islam, kalian adalah sebaik-baiknya makhluk yang diturunkan di dunia untuk manusia. Karena kalian telah memerintahkan kepada kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan berimanlah kepada Allah. Niscaya jika orang-orang ahli kitab itu beriman, maka lebih baik bagi mereka. Sebagian orang ahli kitab ada yang beriman, mereka adalah orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antil kumul sanatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi
amma ba'd. Yang kami hormati Ibu dari Kepala Kejaksaan Negeri Trenggalek yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ririn Susilowati SH dan Ibu Kartinawati SH. Yang kami hormati dari Forkom Bimcam, ya, alhamdulillah hari ini dirawuhi langsung ya, oleh Bapak Camat. Alhamdulillah. Yang ketiga yang kami hormati dari Dan Ramil, alhamdulillah hari ini juga rawuh. Dan dari unsur Forkom, Forum Komunikasi Pemerintah Desa, alhamdulillah hari ini juga dirawuhi langsung oleh Bapak Kepala Desa. Semua hadirin semua dari unsur harian DPD LDI, Dewan Penasehat Daerah, Dewan Penasehat Pimpinan Cabang, dan Dewan Penasehat Pimpinan Anak Cabang yang hari ini rawuh. Alhamdulillah kami panjatkan puja puji syukur pada Allah yang mana pada hari ini Allah telah meluangkan, Allah telah memberi waktu, memberi hari yang cerah. Akhirnya dengan kecerahan hari ini kita bisa hadir dalam acara sosialisasi hukum. Dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad SAW dengan perjuangan, dengan suri toladannya, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya Ibu dan Bapak-bapak dan hadirin yang kami hormati semua. Jadi DPD LD Trenggalek sudah 2 kali ini mengadakan sosialisasi hukum. Yang pertama di bulan November 2022, mohon izin Ibu, dirawuhi oleh Bapak Ian. Alhamdulillah tahun 2023 kami juga mengusulkan program kerja yang mana alhamdulillah di awal tahun kita juga mengadakan sosialisasi hukum tapi berbeda tempat. Di akhir tahun 2022 bertempat di Pogalan, alhamdulillah berjalan lancar. Tapi hari ini sesuai program kami tahun 2023 bertempat di Desa Gemarjo, Kecamatan Watulimo. Sebuah rangkaian program kerja untuk tahun 2023 termasuk sosialisasi hukum yang mana hari ini sudah kami laksanakan. Yang kedua mungkin parenting, itu juga program dari DPD yang insya Allah tahun ini juga akan dilaksanakan. Yang ketiga masalah wawasan kebangsaan. Yang keempat bela negara. Dan yang kelima adalah sosialisasi masalah kesehatan, yaitu mengenai serviks, kagem ibu-ibu. Insya Allah tahun ini ada 5 kegiatan yang kami mengundang dari OBD, dari Dinas Kesehatan, dari Kepolisian, dari TNI Polri, dan lain sebagainya. Alhamdulillah Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, untuk hari ini update perkembangan yang hadir untuk acara sosialisasi hukum tercatat 1023 orang. Alhamdulillah. Padahal mohon izin ngapunten, maaf Bu, di undangan itu kami menulis hanya 400, kurang lebih 400. Ternyata ngapunten antusias dari pengurus dan warga edi ngeten menika. Akhirnya detik ini
detik ini data yang masuk ada 1023 orang. Alhamdulillah. Jadi ngapunten Bu, ternyata antusias warga demikian itu. Mungkin pembukaan saya dari ini ada kekurangan, kami minta maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari adik-adik Persinas Asad, beri aplaus yang meriah.
Kejaksaan JOS NKRI harga mati yes yes yes. Oke. LDI JOS Kejaksaan JOS NKRI harga mati yes yes yes. Alhamdulillah, jazakallahu. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Kelihatannya sudah tergugah kembali semangatnya. Untuk selanjutnya kami Bismillah. Mas. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Forkopimda Kecamatan Watulimo, yang terhormat Dewan Penasehat LDII, yang terhormat pengurus LDII, yang terhormat pemerintah desa Gemaharjo, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pangapunten, mungkin saya ada yang terlewat mengucapkan mohon maaf. Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki sehat oleh Allah sehingga hari ini kita bisa silaturahmi berkumpul dalam rangka sosialisasi hukum. Sebelumnya saya mohon maaf bahwa Ibu Kajari Dr. Masnur SH MH MM hari ini berhalangan rawuh karena ada tamu dari Kejaksaan Tinggi Surabaya yang tidak bisa untuk ditinggalkan acaranya. Namun demikian beliau menitipkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua hadirin yang rawuh. Beliau juga menitipkan salam hangat untuk panjenengan sedoyo. Semoga lain waktu beliau secara pribadi bisa rawuh untuk menjumpai panjenengan sedoyo. Selanjutnya beliau memerintahkan kepada kami, saya Ririn Susilowati dan Ibu Siti Kartinawati untuk bertemu dengan panjenengan sedoyo. Moga-moga kedatangan kami tanpa kehadiran Ibu tidak mengurangi antusias panjenengan sedoyo. Dan sudah terbukti ini tidak mengurangi antusiasnya karena dari undangan 400 ternyata sudah beranak, mungkin malah bercucu nggih Pak, bercucu, berbuyut sampai dengan 1000 orang. Luar biasa, alhamdulillah. Saya pribadi sangat bersyukur bahwa kejaksaan bisa diterima oleh kalangan masyarakat. Alhamdulillah, saya senang sekali melihat seperti ini. Nanti kalau misalnya saya pribadi datang ke Gemaharjo, saya juga disapa nggih Bapak Ibu. Akan sering ketanya anak-anak, nggih Pak Camat, mohon welcome seandainya nanti kami sewaktu-waktu datang ke Watulimo. Ngaten, Bapak Ibu sekalian, hari ini penyuluhan hukum pokoknya. Namun demikian intinya kami akan berbagi ilmu. Artinya ngaten, kami dari kejaksaan itu setiap harinya itu berkutat ke perkara, melayani pelayanan hukum, bantuan hukum, panjenengan sehari-hari juga tetap menimba ilmu. Dalam hal ini mungkin menimba ilmu keagamaan. Jadi nanti kita berbagi apa sih kalau yang peraturan hukumnya seperti apa, kalau di tuntunan agamanya seperti apa. Nanti mungkin kan bisa diterapkan gimana akhirnya nanti hidup bermasyarakat itu akan menjadi lebih baik. Secara aturan hukum tidak ada pelanggaran, di dalam agama pun kita tetap menjalankan dengan benar. Ngaten, selanjutnya mungkin tidak perlu berpanjang lebar ya, karena sudah kebetulan sudah panas. Terus tadi ada yang ngendikan sudah habis, sampun telas. Makanya
kita segera mulai acara. Mungkin saya bisa dibantu asisten sorot nggih Mas. Ngaten Bapak Ibu-ibu sekalian, hari ini kita dibekali 2 materi oleh pimpinan, yaitu materi yang pertama adalah tentang perlindungan anak, status anak dalam hukum, dan yang kedua dengan tentang ITE, teknologi informasi, tentang WA, tentang Facebook, tentang TikTok. Ngaten nggih. Kita membahas mana dulu nggih? Yang menapa rumiyin, Pak? Izin Bapak, menawa ingkang apa dulu nggih? Anak nggih, anak nggih. Oke. Ngapunten, saya kalau di sini rasanya kok tinggi sekali, mboten sekeca dalam mandap nggih. Mohon izin. Mohon izin dalam mandap. Nanti kalau lihat lama-lama Pak, jenuh malah saya mandap kemauan. Yang penting suaranya terdengar sampai kemana-mana. Pangapunten. Cek. Pangapunten, nyambung karena ini peringatan dari Allah bahwa onderdilnya sudah mulai ada yang rusak dan tidak bisa diperbaiki Pak kalau kagungan Gusti Allah, jadi harus terima dengan ikhlas. Ngapunten, penanganan anak sebagai pelaku korban dan saksi dalam ini perlindungan anak nggih Pak, ini perlindungan anak, bahwa anak itu sangat diperhatikan oleh negara. Sangat diperhatikan oleh negara karena anak itu adalah aset bangsa. Contohnya ini tadi yang tampil pertama kali mungkin di bawah ya. Ini yang di atasnya adalah yang kakaknya mungkin di atas 15 tahun. Ini aset. Aset. Kenapa? Kalau dia nggak sehat nggak mungkin ada di sini, makanya harus dipelihara. Bahwa anak yang perlu dipelajari ini adalah perlu dipahami, anak ini adalah yang berusia maksimal 18 tahun. Anak itu adalah yang berusia maksimal 18 tahun. Termasuk adalah anak yang masih di dalam kandungan. Yang di dalam kandungan itu juga sudah termasuk anak. Gitu nggih. Mas, mohon selanjutnya nggih. Lembar pertama. Payung hukum dari Undang-Undang Perlindungan Anak. Undang-Undang Perlindungan Anak itu berubah beberapa kali. Kenapa berubah beberapa kali? Karena hukum itu berangkatnya adalah dari kebiasaan, dari norma, dari hukum agama. Makanya ketika ada kebiasaan, ada norma, itu akan beriring berkembangnya waktu itu berubah. Makanya ada 4 perubahan. Iya Pak, mungkin bisa dianu ya. Ada 4 perubahan. Yang terakhir adalah tahun 2019 itu adalah penambahan terakhirnya itu adalah tentang ini Pak, tentang hukuman untuk para pelakunya ya. Itu. Jadi pada intinya kenapa ini selalu berubah? Selalu berubah karena ini adalah kebutuhan. Kita tidak akan membahas tentang pasal-pasal dalam peraturan perlindungan anak karena nanti kalau kita membahas peraturan perlindungan anak nanti akan jenuh dan itu tidak akan masuk, makanya kita akan bahas poin-poinnya. Ngaten, Bapak Ibu sepakat ya kalau anak-anak itu perlu dilindungi, perlu diperhatikan? Setuju nggih? Leres. Saya kesini tujuannya juga untuk mencarikan nafkah anak. Kalau enggak gitu mending di rumah saja enak. Tapi karena kita itu punya tanggungan anak yang harus dicukupi, makanya kita bekerja dan sebagainya. Jadi kalau ngapunten ada yang tidak bekerja, anggur-angguran, pengangguran, tidak tanggung jawab pada anak, ya itu menurut saya ya. Terus pundi Pak, terus ngomong mboten. Saya tanyanya ke bapak-bapak karena tanggung jawab mencari nafkah ke bapak-bapak. Kalau ibu tinggal nerima. Terus nggih Bu?
Nggih, sama seperti saya tinggal terima harusnya. Ngaten nggih. Payung hukumnya seperti ini, tidak usah kita bahas satu-satu nggih. Cukup diketahui bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada beberapa kali perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Lanjut, Mas. Anak bermasalah dengan hukum. Anak bermasalah dengan hukum, artinya itu gini, anak itu bermasalah dengan hukum ada dua kriterianya, ya, berhadapan dengan hukum. Anak itu bisa menjadi korban dan anak itu bisa menjadi kita lindungi. Apapun yang terjadi pada anak ketika dia menjadi pelaku atau menjadi korban, itu harus tetap kita lindungi. Ini ada pelaku, ada korban, ada saksi. Ini tetap kita lindungi. Kenapa? Kita urai satu persatu. Pelaku yang melakukan tindak pidana, kalau dia nanti bersalah, muaranya akan dipidana, dikasih sanksi. Ngaten nggih? Korban. Ya, korban, namanya korban. Ketika dia terjadi sesuatu, ada terjadi trauma. Yang contoh gampil kemawon. Anak yang kena tampar pak terasa sakit. Ada trauma mboten? Nah, ini yang korban, posisinya korban. Saksi, nggih, saksi. Misalnya, ini kita berikan contoh yang gampang-gampang saja nggih, karena audiennya itu bermacam-macam dari bapak-bapak mungkin yang secara formal berpendidikan sampai dengan kakong, yang putri pasti ada yang rawuh di sini nggih. Makanya kita cari contoh yang simpel kemawon. Sebagai saksi, misalnya ini putranya penjenengan pulang dari sekolah, tiba-tiba ada orang bertengkarnya hebat. Nah, karena dia yang melihat, akhirnya sama Pak Polisi dia dimintai tolong untuk menjadi saksi. Nah, itu menjadi saksi, anaknya pasti takut toh. Sudah melihat pertengkaran seperti itu saja takut. Terus dimintai tolong Pak Polisi, dia juga aku mau diapakno no ya Pak Polisi. Makanya inilah yang perlu anak-anak dilindungi. Di pemerintah, pelaku, korban, saksi ini sudah ada perlindungannya. Dalam hal ini di cover istilahnya apa nggih Pak? Disediakan oleh dinas sosial. Dalam mature pating pecotot ya kados pundi ngaten menika. Tapi moga-moga bisa dimengerti nggih. Jadi anak-anak ini nanti ketika terjadi sesuatu peristiwa hukum akan dibantu dari dinas sosial. Jadi seperti itu. Misalnya pelaku itu juga akan dibantu dari dinas sosial, didampingi. Terus korban juga akan didampingi, saksi juga akan didampingi. Dan ini Trenggalek ini luar biasa. Trenggalek ini adalah mendapat predikat Kabupaten Ramah Anak. Terus nggih Pak, ngaten nggih. Jadi Trenggalek itu mendapatkan predikat Kabupaten Ramah Anak. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mendengar ada hal buruk terjadi pada anak, bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat. Nanti pemerintah desa setempat mungkin kecamatan, nanti kecamatan yang akan memberitahu ke dinas sosial. Di sana disediakan namanya pekerja sosial. Ngaten nggih Pak Camat, ada seperti itu nggih. Jadi itu ada Kabupaten Ramah Anak. Insya Allah itu sudah disosialisasikan oleh Bu Kristina dan Bu Ratna. Moga-moga suatu saat juga akan rawuh juga ke penjenengan sedaya. Jadi yang saya sampaikan hari ini bisa nyambung. Lanjut Mas Asisten Sorot. Nah, ini anak yang berkonflik dengan hukum. Yang saya sampaikan tadi, anak adalah yang di bawah yang maksimal berusia 18 tahun. Ini ada anak berkonflik hukum itu dibagi dua, 12 tahun dan yang berumur 18. Kalau yang 12 tahun ini anak tidak diberikan sanksi pidana.
anak tidak diberikan sanksi pidana, tapi tetapi diberikan peringatan, dikembalikan kepada orang tuanya, dididik oleh orang tuanya. Yang 12 tahun ke atas ini baru bisa diproses. Ngaten nggih, yang itu 12 tahun bisa diproses. Tapi walaupun begitu, jangan sampai ketika yang di bawah 12 tahun ini tak jarno wae ben tukaran. Jangan nggih Bapak Ibu. Tidak boleh seperti itu. Yang 12 tahun pun, di bawah 12 tahun tetap harus kita bina yang baik. Karena saya pernah mendapat ceramah dari guru saya dulu di SD itu, bahwa anak itu mancepe pendidikan itu ketika mereka di bawah usia 18 tahun itu. Jadi ketika sebelum 12 tahun itu wes gak gelem sholat, ya mungkin nanti sampai ke depannya tetap seperti itu, sulit membiasakan. Jadi itulah, yang 12 tahun itulah diberikan pembinaan, yang 12 tahun ke atas baru bisa diproses seperti itu. Ngapunten Bapak Ibu, yang saya sampaikan bisa dimengerti? Nggih, matur suwun, masih semangat nggih? Nggih. Selanjutnya Mas, pangapunten. Nah, ini tadi sudah saya terangkan ya, siapa anak, siapa korban, sudah saya sampaikan. Mungkin bisa langsung lanjut Mas. Oke, langsung lanjut. Ini juga sudah nggih. Ini tadi juga sudah nggih Pak. Sudah saya cover di depannya, tidak melihat yang seterusnya, tapi sudah nggih. Nah, ini ada yang tadi saya sampaikan, ada perubahan undang-undang. Makanya perlindungan yang lebih menyeluruh. Kata-kata bahasa hukumnya bahwa perubahan undang-undang itu adalah untuk perlindungan yang lebih menyeluruh dan seimbang dengan anak yang berhadapan dengan hukum, seperti itu. Sebagai pelaku tadi sudah saya sampaikan nggih. Anak sebagai korban juga sudah, anak sebagai saksi juga sudah. Selanjutnya Mas. Nah, ini diversi. Untuk perkara anak kita mengenal namanya diversi. Diversi itu apa? Diversi itu adalah penyelesaian perkara di luar persidangan, khusus untuk perkara anak. Kenapa diadakan diversi? Kembali lagi seperti yang sudah dalam sampaikan di depan tadi, bahwa anak itu perlu perlindungan, anak itu perlu pembinaan. Kiranya apabila dia yang salah bisa diberikan pembinaan, perlindungan, itu akan lebih baik bagi anak. Nah, diversi ini wajib harus ada perdamaian dengan orang tua korban dan orang tua pelaku. Jadi bapak ibu-ibu sekalian, kalau misalnya ngapunten, tapi semoga di sini tidak terjadi, apabila ada anak dan anak bertengkar, entah gelut, entah lok-lokan, ya entah apa, itu kalau bisa didamaikan. Saya sampaikan, orang yang sudah masuk ke ranah hukum itu sakitnya minta ampun, sakit. Dalam sendiri kalau sidang kadang nggak tego, tapi karena itu tugas tetap saya laksanakan. Makanya khusus untuk anak-anak senyampang ini ada proses namanya diversi. Ketika ada anak bermasalah dengan hukum, mohon kiranya ini wadah ini dipergunakan. Ini mohon maaf, wajib adanya peran serta dari pemerintah desa. Injil Pak Kades, ketika ada yang seperti ini, mohon sekali difasilitasi, didamaikan, seperti itu. Kenapa? Diversi ini setidaknya akan membina silaturahmi, tidak ada saling dendam. Tidak ada saling dendam, tapi perkara selesai, seperti itu nggih. Diversi itu bisa dilakukan di 3 tingkatan, mulai dari Pak Polisi itu namanya penyidikan. Terus ke penuntutan itu ketika sudah masuk di ranahnya kejaksaan, dan terakhir adalah di pengadilan. Jadi negara itu luar biasa memfasilitasi anak-anak itu. Sampai di tingkat 3 ini masih diberikan. Jadi ketika yang pertama nggak berhasil, di tingkat yang kedua nggak berhasil, di tingkat yang ketiga tidak naik, seperti itu.
Jadi sudah luar biasa pemerintah itu mewadahi kepentingan kebutuhan anak. Nah ini tujuan diversi itu mencapai perdamaian, menyelesaikan perkara anak, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab. Menghindarkan anak dari rampasan kemerdekaan. Namanya orang yang sudah mendapat sanksi hukum, walaupun itu anak akan tetap ada risikonya nggih. Misalnya anak yang mau tidak mau harus menjalani wajib lapor. Dia akan terikat waktunya. Harusnya sekolah, dia wajib lapor datang ke kantor polisi, mungkin ke kejaksaan. Itu kan menyita waktu. Dan orang tua pun juga akhirnya mau tidak mau kalau namanya anak kan harus mendampingi. Terus yang saya stressing lagi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Kenapa ini kok ada kata-kata menanamkan rasa tanggung jawab pada anak? Anak yang sudah perkaranya diselesaikan secara diversi itu hanya satu kali bisa diselesaikan. Ketika dia melakukan lagi itu sudah tidak ada ampun, tidak bisa dilakukan diversi. Mau tidak mau ya harus lanjut ke ranah hukum. Seperti itu. Ngapunten Mas, bisa lanjut nggih? Sanksi pidana. Ini sanksi pidana pada anak. Sanksi pidana pada anak, peringatan yang saya sampaikan tadi nggih, kalau anak-anak di bawah 12 tahun itu masih peringatan. Ini masih peringatan, anak-anak di bawah 12 tahun itu tidak pidana tapi dikembalikan kepada orang tuanya, diperingatkan. Orang tuanya nanti yang harus bertanggung jawab terhadap si anak ini. Pidana dengan syarat. Lah ini pembinaan di luar lembaga pelayanan masyarakat atau pengawasan. Ini kalau orang mengatakan namanya percobaan. Pidana percobaan ini. Pidana percobaan itu artinya mereka dihukum tapi tidak masuk ke penjara. Mereka tetap di luar dengan pengawasan orang tua. Pernah mendengar ada yang seperti itu Bapak Ibu? Orang dinyatakan salah tapi dia tidak masuk penjara. Pernah mendengar seperti itu nggih? Nah, ini yang namanya pidana dengan syarat. Mereka dipidana, tapi ada syaratnya. Apa? Mereka wajib lapor. Wajib lapor. Dengan waktu yang ditentukan. Kalau dia sampai waktu yang ditentukan wajib lapor ini dia melakukan tindak pidana, dia akan masuk. Nah, ini yang seperti ini. Mendengar dalam perkara apa Bapak Ibu yang pernah mendengar, mungkin bisa ada yang ngendikan perkara apa? Oh, pertengkaran, betul. Kalau perkara pertengkaran betul, biasanya seperti itu, anak-anak biasanya tengkar. Nah betul Bapak, sinten Pak asmanipun? Tapi tidak pernah berperkara nggih? Alhamdulillah mboten. Selanjutnya latihan kerja. Ini latihan kerja. Kenapa anak-anak dibebani latihan kerja? Dalam perkara pidana tertentu itu anak itu dipidana pokok dan ada pidana tambahan namanya pidana denda. Karena anak-anak itu belum bisa menghasilkan uang sendiri untuk membayar dendanya. Nah, anak-anak itu dibebani latihan kerja ini. Dibebani latihan kerja. Sekarang sudah mulai fleksibel, latihan kerja bisa di desa, bisa di kantor kecamatan. Kita bekerja samanya dengan dinas sosial. Jadi mohon izin nanti ke Pak Kades, mungkin ke Pak Camat kalau ada latihan kerja, mohon anaknya welcome, diterima dengan baik nggih Pak. Seperti itu. Mudah-mudahan tidak ada tapi nggih di Watulimo. Terus pembinaan dalam lembaga. Ini yang pembinaan dalam lembaga ini yang harus masuk tadi nggih. Itu. Terus ini anak-anak oleh negara di desa itu ini lagi. Anak-anak itu penjaranya hanya separuh dari orang dewasa. Luar biasa negara itu. Luar biasa. Pramila dengan fasilitas negara ini ya monggo kita hormatilah. Gimana kalau misalnya ada bermasalah ini kita bisa menyelesaikan dengan baik walaupun ada setengah, jangan sampai ada gitu aja. Lanjut Mas. Ini mboten usah Mas, ini terlalu teknis. Oke, penyidikan dan sebagainya terlalu teknis, nangke mboten anu yang langsung ke anu mawon.
ini anak korban dalam proses pemeriksaan di pengadilan. Ini anak dapat meminta kepada hakim agar anak tidak berada dalam ruangan sidang. Memang kami ceritakan ya Pak, hanya sekedar tahu saja bahwa di pengadilan ini ketika anak bermasalah dengan hukum, ruang sidangnya dibedakan, tidak menjadi satu dengan orang dewasa. Terus tidak ada atribut itu apa nggih Pak? Menyebarkan, mengirimkan, menakut-nakuti, sama sepertinya pengancaman nggih, pengancaman baik melalui media sosial WA, melalui Facebook itu. Terus kalau ngasih TikTok juga hati-hati nggih. Saya nggak bisa bikin TikTok, tapi untuk mbak-mbak ataupun mas-mas yang bisa bikin TikTok hati-hati. Intinya jangan menyinggung suku, ras dan agama, jangan melakukan pengancaman, jangan melakukan anu nggih. Itu saja. Lanjut Mas. Selalu disertai ketika melakukan selalu tindak pidana IT, selalu dijatuhi pidana pokok berupa pidana badan dan pidana denda. Pidana pokok dan pidana denda. Denda ini kalau tidak dibayar nanti akan ditambah dengan kurungan. Jadi misalnya dipidana 4 bulan, dendanya 600.000, tidak bisa membayar ditambah kurungan 2 bulan. Ini jadinya akumulasinya menjadi 6 bulan. Seperti itu. Jadi pasti ada. Kalau di IT ada yang pokok, dan pokok itu pidana badan dan denda. Lanjut Mas. Sudah lebih waktunya. Monggo Mas lanjut. Ini tetap ancaman hukuman ya, lanjut aja Mas. Bertanggung jawab. Nah ini selalu yang kita matur. Bertanggung jawab, hati-hati, aman, inspiratif, kreatif. Bikin TikTok yang kreatif. Membuat air butek menjadi jernih. Memasak ikan biar tidak amis. Baik dalam kerangka berorganisasi, dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga semua elemen warga LDII, baik pengurusnya, warganya, simpatisannya, generasi mudanya, semua menjadi insan-insan yang agamis, insan-insan yang Pancasilais, menjadi insan-insan yang taat dan sadar hukum, mendukung sepenuhnya terhadap program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah kita, termasuk 4 pilar kebangsaan, ya, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar dan Pancasila adalah harga mati yang harus kita dukung sepenuhnya untuk keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami hormati, untuk sesi selanjutnya kami mohon izin, mohon berkenan kepada ibu-ibu dari Kejaksaan, kemudian kepada Bapak dan Ramil, Bapak Camat, Bapak Wakapolsek dan Bapak Kepala Desa, didampingi oleh seluruh pengurus harian DPD LDII Kabupaten Trenggalek dan Wanhat untuk berkenan foto bersama. Monggo Pak. Kepada rekan petugas dokumentasi disilakan untuk mempersiapkan diri. Barangkali di bawah saja bisa Pak. Bisa masuk gambarnya? Kurang maksimal. Mohon kepada rekan panitia untuk podiumnya bisa dikondisikan. Rekan panitia. Oh. Rekan panitia, mohon untuk podiumnya dipindah ke bawah untuk dipakai foto bersama.
Monggo disilakan Ibu, Bapak. Monggo. Bapak-bapak dari Forkopimda, kemudian Bapak Kepala Desa mohon mendampingi di tengah, mungkin yang pengurus DPD di sebelah kiri dan kanan Bapak, monggo. Nggih. Nggih. Ngapunten Bapak, saya mohon izin ikut nggih. Nah ini MC-nya merangkap pengurus organisasi, ngapunten. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Disilakan untuk duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, rangkaian acara dari awal sampai hampir di penghujung sudah kita ikuti bersama. Tiba saatnya kita mengikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Arif. Kepada beliau disilakan untuk memimpin doa. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma hdina wahdiya ula'il Indonesia wal Islam wal jamaah wan nasihah wal akhlaqil hasanah wal a'malis sholihah wa alif bainahum wa fi tilkal hidayah farzuqhum wa barik lahum. Allahumma rzuqna rizqan hasanan wasi'an halan thayyiban
mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma barik lana fima razaqtana, Allahumma barik lana fima a'taitana, Allahumma barik lana fi majlisina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara sudah kita ikuti bersama. Sekali lagi saya atas nama pribadi dan panitia penyelenggara apabila dalam melaksanakan jalannya acara pada pagi sampai siang hari ini banyak kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas semua partisipasi aktif panjenengan mengikuti jalannya acara pada siang hari ini. Disyukuri alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Akhirul kalimat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.